Rezeki kita aja di malaikat Mikail masih banyak, apalagi sama Allah. Jangan gusar itu, jangan. Masih banyak malaikat nih Mikail. Urusan rezeki, orang tidak bakalan mati sebelum rezekinya habis. Jadi kalau mau cabut nyawa malaikat maut, nanya sama Mikail, bagaimana? Udah jatahnya udah habis dari Allah, udah nggak ada. Saya udah cari di timur, di barat, utara, selatan, nggak ada yang kudu diterima dari Allah, maka mati. Kalau kita masih hidup nih, berarti rezekinya masih banyak. Jadi bukan rezekinya yang sedikit, tapi hatinya yang kurang pandai bersyukur. Rezeki mau banyak dan nggak boleh sama rezekinya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Allah, kami bagi-bagi rezeki mereka tuh beda-beda, nggak boleh sama, proporsional. Dulu belum punya bini rezekinya segitu, sekarang udah punya bini dikasih. Pas udah punya bini rezekinya banyak, nih kudu bikin rumah, maka Jocep bikin rumah juga dia. Ada belum punya anak nggak dikasih susu, walaupun dia dagang susu banyak, nggak. Udah punya anak ada jatahnya namanya, ada jatahnya. Jadi nggak usah gusar. Rezeki halal, tapi kalau buru-buru orang ngambil rezeki haram, maka jatah rezeki halalnya berkurang dari Allah. Jatahnya banyak semuanya. Rezeki sama malaikat Mikail, hadorotin aja tuh Mikail, biar cepet dibagi, jangan telat. Begitu gitu Mikail. Kita nggak pernah sama Mikail terima kasih, kalau dia tuh yang bagi-bagi gitu. Ya Allah, pantas rada seret. Emang yang bikin puyeng tuh bukan darah rendah, tapi dana rendah. Benar nggak Bang Adi? Nah ini dia bikin puyeng tuh. Apa? Iya, dana rendah, iya. Nah ini di Mikail banyak. Di Mikail dia ditugasi oleh Allah untuk ngebagi-bagi rezeki. Semut, nyamuk, kucing, semuanya dibagi. Nggak ada yang maju, nggak ada yang mundur. Maka bila kita tidak tahu alamat rezeki kita, jangan gusar. Rezeki kita tahu alamat rumah kita. Jadi semuanya ada jatah. Jadi rezeki itu kayak ajal, sama. Jadi jangan takut, pasti datang. Iya, rezeki mesti ada. Nggak ada orang hidup yang nggak dibagi rezeki. Cuma wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una wa yajibul imanu bi ba'dihim tafsilan, dan wajib beriman dengan sebagian para malaikat padahal secara terperinci. Wahum asyaratun, yaitu ada 10 malaikat. Sayyiduna Jibril pertama, malaikat Jibril aminul wahyi, yang ditugasi mengemban amanat membawa wahyu. Wa Mikailu, dan keduanya malaikat Mikail, halaman 53, al-muwakkalu, yang ditugasi bil arzaki, dengan rezeki, wal amtari, dan hujan. Wa Israfilu, dan malaikat Israfil, al-muwakkalu, yang ditugasi bin nafkhi, dengan meniup, fisuri, pada sangkakala.
wa Azrailu, dan keempat malaikat Azrail, al-muwakkalu yang ditugasi biqabdil arwah dengan mencabut nyawa, wa mungkarun wa nakirun, dan malaikat mungkar dan nakir, al-muwakkalani yang ditugasi keduanya bisu'alil qabri dengan pertanyaan kubur, wa raqibun wa atidun, dan malaikat raqib dan atid, al-muwakkalani yang ditugasi keduanya bikatbil a'mal dengan mencatat amal perbuatan, wa malikun, dan kesembilan malaikat malik, khazinun nari penjaga neraka, wa ridwanu, dan kesepuluh malaikat ridwan, khazinul jannati penjaga surga. Wajibul imanu bi ba'dihim ijmalan, dan wajib oleh beriman dengan sebagian malaikat secara garis besar, wahwa yaitu anna lillahi ta'ala malaikatan, bahwasanya bagi Allah Ta'ala itu ada malaikat, la ya'lamu adadahum illa huwa, yang tidak mengetahui akan jumlah percis mereka kecuali hanya Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bila kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, konsekuensinya kita beriman kepada apa-apa yang Nabi sampaikan kepada kita. Di antaranya berbicara perkara yang gaib, non indrawi, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu malaikat. Kita sebagai manusia yang mukallaf wajib beriman adanya malaikat. Mengingkari adanya malaikat menjadi kafir adanya. Dan kita wajib mengimani bahwa malaikat itu tidak memiliki sifat manusia biasa. Tidak ada bapa, tidak ada ibu, tidak beristri, tidak berjenis kelamin laki atau disebut perempuan, karena memang penciptaannya juga beda dengan kita. Tapi malaikat itu mampu untuk menyerupai manusia, berbentuk manusia dengan bentuk yang cakepnya. Itu malaikat. Malam hari ini kita akan membedah tentang berapa jumlah malaikat yang wajib kita imani. Berbicara ini, maka ada dua pembahasannya. Yang pertama secara global, garis besar. Secara garis besar kita wajib percaya Allah punya malaikat yang jumlahnya tak terbilang. Jumlahnya banyak. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak mengetahui akan jumlah malaikat-malaikat Allah kecuali hanya Allah saja. Pokoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai malaikat yang banyak sekali jumlahnya secara garis besar. Namun wajib kita beriman kepada malaikat yang namanya dijelaskan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang dijelaskan nama-namanya ini wajib kita mengimani secara namanya. Yang tidak dijelaskan namanya secara global,
Pokoknya malaikat itu jumlahnya banyak begitu. Namun dari banyak itu yang wajib kita tahu, manusia yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, yang wajib tahu hanya 10. Ada 10 malaikat yang kita wajib tahu nama-namanya dan tugas-tugasnya. Malaikat ini mengabdi kepada manusia, ditugasi untuk ngurusin kita, kita 10. Di luar 10 ini ya banyak malaikat. Di luar 10 nih banyak. Nih yang 10 ini yang umurnya udah 15 tahun ke atas kudu tahu. Nih yang ngaji nih udah 15 tahun belum wajib. Pokoknya kalau yang 15 tahun ke atas wajib. Bang Adi nih udah 15 tahun belum? Oh iya, 14 setengah tahun lagi. Pokoknya kalau 15 tahun ke atas kudu tahu namanya. Kalau udah 15 tahun akalnya sehat. 10 nih. 1 malaikat Jibril. Boleh ngomongnya Jibril, boleh Jabril, boleh Jabaroil. Dia juga boleh. Kan banyak di Betawi juga nama panggilannya. Enggak tahu Bang Adi kan bisa aja nama panggilan poyokannya kan ada kira-kira ya. Ada macam-macam, ada mat hitam, mat peci, aja namanya ya kan. Orang tuh kan bisa ada namanya macam-macam. Begitu. Jadi bisa Jibril, Jabril, Jabaroil, dia juga tuh. Malaikat Jibril ini diberi tugas oleh Allah untuk membawa wahyu. Semua wahyu-wahyu pesan-pesan Tuhan untuk kemaslahatan hidup kita manusia, ini yang bawa malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril disebutnya Ra'isul Malaikah, pimpinan malaikat. Jadi malaikat yang tertingginya malaikat namanya Jibril. Gitu alaihissalam. Boleh buat nama anak, boleh. Ada orang namanya Jibril Batistuta. Gitu. Enggak apa-apa, ini nama gitu. Mikhail Gorbachev. Enggak apa-apa. Nama bisa. Malik, Ridwan, Azrail jangan. Orang sakit di rumah sakit, ada yang datang tuh besuk. Siapa yang datang? Azrail. Itu begini nih yang sakit, Modardana gitu. Jangan. Pertama malaikat Jibril membawa wahyu. Jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 124.000 kali. Malaikat Jibril beri wahyu pada Nabi. Sesudah Nabi wafat, malaikat Jibril pensiun. Ya enggak, kayak PNS saja pensiun. Dia memberikan ilham kepada orang-orang soleh, ilham, insting, begitu. Itu malaikat Jibril tugasnya. Kalau datang kepada Nabi, seringkali menyerupai sahabat ganteng namanya Dahyah Al-Kalabi, potongannya. Jadi kadang sahabat keliru dipikir sama Dahyah padahal sama Jibril. Begitu malaikat Jibril beri wahyu. Kedua namanya malaikat Mikail. Mikail ini tugasnya urusan rezeki. Jadi kalau di kita menteri keuangan dan menteri sosial, ini rezeki hujan, dia tuh yang ngatur. Jadi banyak rezeki kita aja
di malaikat Mikail masih banyak, apalagi sama Allah. Jangan gusar hidup, jangan. Masih banyak malaikat nih Mikail. Urusan rezeki, orang tidak bakalan mati sebelum rezekinya habis. Jadi kalau mau cabut nyawa malaikat maut, nanya sama Mikail, bagaimana? Udah jatahnya udah habis dari Allah, udah nggak ada. Saya udah cari di timur, di barat, utara, selatan, nggak ada yang kudu diterima dari Allah, maka mati. Kalau kita masih hidup nih, berarti rezekinya masih banyak. Jadi bukan rezekinya yang sedikit, tapi hatinya yang kurang pandai bersyukur. Rezeki mau banyak, dan gak boleh sama rezekinya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Allah, kami bagi-bagi rezeki mereka tuh beda-beda, nggak boleh sama, proporsional. Dulu belum punya bini rezekinya segitu, sekarang udah punya bini dikasih. Pas udah punya bini rezekinya banyak, nih kudu bikin rumah, maka Jocep bikin rumah juga dia. Ada belum punya anak, nggak dikasih susu, walaupun dia dagang susu banyak, nggak. Udah punya anak ada jatahnya maknya. Ada jatahnya, jadi enggak usah gusar. Rezeki halal, tapi kalau buru-buru orang ngambil rezeki haram, maka jatah rezeki halalnya berkurang dari Allah. Jatahnya banyak semuanya. Rezeki sama malaikat Mikail, hadorotin aja tuh Mikail, biar cepet dibagi, jangan telat. Begitu. Gitu. Mikail, kita nggak pernah sama Mikail terima kasih, kalau dia tuh yang bagi-bagi gitu. Ya Allah, pantas rada seret. Emang yang bikin puyeng tuh bukan darah rendah, tapi dana rendah. Benar nggak Bang Adi? Nah ini dia bikin puyeng tuh. Apa? Iya, dana rendah iya. Nah ini di Mikail banyak. Di Mikail dia ditugasi oleh Allah untuk ngebagi-bagi rezeki. Semut, nyamuk, kucing, semuanya dibagi. Nggak ada yang maju, nggak ada yang mundur. Maka bila kita tidak tahu alamat rezeki kita, jangan gusar. Rezeki kita tahu alamat rumah kita. Jadi semuanya ada jatah. Jadi rezeki itu kayak ajal, sama. Jadi jangan takut, pasti datang. Iya, rezeki mesti ada. Nggak ada orang hidup yang nggak dibagi rezeki. Cuman kadang kita orang yang disebut rezeki adanya di duit doang, lemahnya. Padahal rezeki itu ketenangan, itu juga rezeki. Sehat juga rezeki, bini nurut juga rezeki, semuanya rezeki. Begitu rezeki. Daripada duit banyak tinggalnya di primer kan. Iya, mau nggak kira-kira kasih 5 miliar sama Allah? Mau nggak? Nggak mau. Tuh, jadi rezeki itu macam-macam. Jangan kita pandang duit saja, jangan. Rizki itu ar-rizqu ma yanfa'. Rizki itu apa saja yang bernilai manfaat. Itu rezeki namanya. Banyak jatah kita, banyak. Maka kita jangan membaca-baca rezeki orang lain, capek kita. Kata Mikail, gua kagak bagi nih, ada jatah kita, fokus saja. Begitu, capek kalau kita baca orang lain. Jadi rezeki banyak. Ada rizki madmun, ada rizki ghairu madmun. Ada rizki yang dijamin, ini rata. Ada rizki yang tidak dijamin. Nah, kita harus mencari rezeki yang ghairu madmun.
doa-doa, surat Waqiah, sholawat Nariyah dan segalanya itu mempercepat jatah yang diberikan oleh malaikat Mikail dari rizki ghairu madmun. Begitu Mikail ini bagi-bagi rezeki. Jadi nyamuk kita mau teplak nih di tangan, enggak kena, itu maknanya rezekinya dia masih ada, gitu, enggak kena. Jadi kata Nabi waktu nanya sama malaikat Mikail, ente bagaimana nyabut nyawa? Kata Mikail, nyamuk aja Rasulullah, kalau rezekinya masih ada enggak bisa untuk mati. Makanya kita tepak tuh udah gemes banget, nggak kena, rezekinya masih ada dia. Begitu. Jadi itu nyamuk, apalagi kita udah tenang aja, banyak rezeki kita, banyak di Allah, apalagi di Mikail masih banyak. Dia bagian tukang bagi-bagi, hadorotin aja. Jangan-jangan nggak pernah hadorotin Mikail, pantas rada seret, sumbatannya banyak rezekinya. Hadorotin tuh Mikail biar dibagi sama dia, ditelepon gitu. Ketiga namanya malaikat Israfil, tugasnya niup sangkakala. Sangkakala tuh trompet, bolong sebanyak makhluk yang ada berapa nih bolongnya, itu sebanyak itu. 2 kali niup, tiupan pertama dan tiupan kedua tuh jaraknya 40 tahun. Kalau udah ditiup, mati semuanya. Laut tumpah ke darat, yang di pinggir laut pesisir pada lari ke gunung pengen selamat, dia gak tahu tuh yang di gunung meletus, batunya pada turun. Yang di gunung pengen ke laut yang jauh dari gunung, dia gak tahu yang di laut juga tumpah. Tuh kalau udah ditiup sama malaikat Israfil. Makanya kalau tahun baruan tuh jangan sampai dia latah ikut niup, repot. Begitu tahun baruan kan pada niup trompet tuh, aduh, ini repot kalau dia ikut niup juga. Nabi dongengin malaikat Mikail ini trompetnya bukan di sarung, udah di mulut. Maknanya kiamat udah dekat, udah di mulut. Maknanya tinggal siap, kata Allah, tiup, tinggal tiup. Udah di mulut. Kata kawan-kawan kita, moga nggak bangkis dia. Kalau bangkis ketiup, habis itu. Begitu Israfil, malaikat Israfil itu tugasnya niup sangkakala. Pasti itu bakal kiamat kalau udah ditiup sama Israfil. Gitu. Keempat namanya Azrail, yang benernya bacanya Azrail, cuman kita udah kadongan dah, rame-rame Arab gundul gitu, udah Izrail jadi aja, udah dah. Gundul ini yang mana kayak bacanya dah. Iya, udah kadongan Izrail kata kita, nggak apa-apa. Begitu. Lagi marahnya nggak denger kita. Gitu. Izrail. Ini tugasnya nyabut nyawa. Nyawa kita ini dicabut. Biar kata ditungguin, kalau dicabut kita nggak tahu udah mati aja. Tuh begitu. Malaikat maut cabut nyawa. Dia punya awan, punya anak buah. Jadi dari kaki ke lutut lain malaikat, anak buahnya tuh nyabut nyawa. Maka yang dingin kaki dulu, begitu dingin. Coba dicek tuh yang dingin kakinya tuh, ngeri juga saya. Iya, cek. Jadi kaki dulu, dari kaki ini masih hangat, alhamdulillah. Dari kaki sampai lutut, nih karyawannya, anak buahnya. Dari lutut sampai dada lain, dada sampai leher lain, leher sampai ubun-ubun. Yang namanya pimpinan mau udah tinggal nerima setoran aja. Pimpinan anak buah ada yang capek-capek,
mungutin. Kalau udah di ubun-ubun baru malaikat Israel cabut nyawa, begitu. Kalau nyabut nyawa pakai izin enggak. Satu-satunya orang yang nyabut nyawanya disuruh izin dulu, bilang-bilang dulu Nabi Yakub alaihissalam. Ali Ibadah gelarnya Israel. Nabi Yakub itu gelarnya Israel. Anak cucunya disebut Bani Israel. Karena ahli ibadah, maka didatengin oleh malaikat maut. Pas datang dikasih jamuan gak diminum-minum, malaikat mana ngerti teh manis dia. Begitu, aqua nggak ngerti, nggak diminum-minum. Saya ngeri yang nggak diminum ini malaikat juga, jangan-jangan. Begitu, minum aja biar dapat ganjaran yang sodakohnya tuh, dapat ganjaran. Jadi malaikat didatengin dan lama-lama nanya, dari pagi nggak mau minum, oh jangan puasa, malam nggak minum juga, nggak ada puasa sampai malam. Maka akhirnya ditanya, sampai ini siapa sebenarnya? Dibilang, saya ini malaikat maut. Kaget Nabi Yakub. Berkata Nabi, kalau yang datangnya Israel ngeri juga. Ya begitu, kaget. Maka ini ada nih riwayat ini di kitab namanya Al-Buka min Khasyatillah. Maka kemudian itu malaikat kata Nabi Yakub, ada perlu apa gitu. Apakah mau cabut nyawa? Enggak. Napas gede, alhamdulillah. Enggak dicabut nyawanya. Akhirnya saya cuman pengen sowan aja. Sowan itu apa ya? Silaturahim. Silaturahim, pengen berteman aja. Ah ya baik, begitu. Akhirnya berteman dengan Nabi Yakub alaihissalam. Pas mau pulang, kata Nabi Yakub, malaikat maut, kita kan temenan. Iya, kita temenan. Boleh nggak saya sebagai teman minta sama engkau? Minta apa? Kalau buat saya, kalau mau dicabut nyawanya bilang-bilang ya. Buat saya doang. Kalau orang kebun kopi nggak usah. Ya begitu. Kalau buat saya kata malaikat Nabi Yakub, bilang-bilang. Malaikat maut bingung, gimana ya? Idzin nama Allah ya Rabb, bagaimana? Ya enggak apa-apa. Maka kata Nabi Yakub, kata malaikat maut kemudian ke Nabi Yakub, iya, nanti saya enggak bakal cabut nyawa Anda sebelum saya bilang-bilang dulu. Terima kasih, kata Nabi Yakub alaihissalam. Akhirnya setelah sekian lama datang malaikat maut ke Nabi Yakub. Ditanya mau ngapain? Dibilang mau cabut nyawa. Lah, mau cabut nyawa? Katanya mau bilang-bilang dulu. Kata malaikat maut, udah saya kirim surat. Saya udah kirim surat. Tapi saya belum terima. Enggak mungkin. Surat itu kalau udah dikirim, kalau alamatnya jelas, mesti nyampe. Kalau enggak ketemu, mesti balik lagi. Ini surat enggak balik lagi, nyampe berarti. Waduh, jangan-jangan khodim saya enggak ngasih sama saya. Nah itu bukan urusan saya. Saya udah kirim surat. Kata malaikat maut, iya mumpung ketemu dah. Surat yang bagaimana isinya? Yang kau kirimkan itu, kata malaikat maut, tuh rambutmu yang hitam jadi putih, itu surat saya. Gitu. Rambut hitam jadi putih, uban tuh namanya Ruslul Manun. Namanya Ruslul Manun. Apa Ruslul Manun? Surat-surat kematian. Begitu. Udah saya kirim. Itu maknanya kalau rambutmu dari hitam udah putih, maknanya aku bentar lagi mau datang. Gitu, bentar lagi.
udahlah mainnya ke tempat-tempat yang putih. Sudah selamat tinggal dunia hitam, sudah memasuki dunia putih, mainnya ke musola, ke masjid, ke tempat-tempat yang putih, ke majelis sholawat, majelis zikir, majelis taklim, begitu. Ada lagi suratnya, ada. Minggu lalu saya datang ngirim surat. Yang mana yang minggu lalu ya? Kamu ingat nggak kamu nyolatin bayi umur 7 hari? Oh iya, itu surat saya. Begitu, 7 hari aja udah saya cabut nyawanya, apalagi ente yang udah bangkotan. Begitu, maknanya bakal mati. Kata malaikat, kata Nabi Yakub, waduh nggak kebaca. Itu bukan salah saya. Yang penting surat udah saya kirimin. Ente sering nyolatin jenazah, maknanya ente tinggal dikit lagi nunggu giliran. Begitu. Jadi singkatnya mah nggak ada yang dibilangin mah juga mati mah. Kecuali Nabi besar Muhammad doang. Kalau Nabi Muhammad emang dibilangin sama malaikat maut. Ini Nabi milih, bahasa kita orang mati, apa milih hidup langgeng di dunia, atau milih balik sama Allah. Maka kemudian Nabi milih balik sama Allah. Diceramahi nama Nabi Jumat, khutbah Jumat. Matinya Nabi Senin, tanggal 12 Maulid. Jumatnya itu Nabi khutbah. Nabi bilang, inna abdan min ibadillahi qad ikhtarahu Allah Ta'ala baina an yabqa fid dunya wa baina an yaltahiqa birrafiqil a'la, fakhtara an yaltahiqa birrafiqil a'la. Kata Nabi, ada seorang manusia, seorang hamba Allah, disuruh pilih sama Allah, mau hidup abadi di dunia kah ataukah milih mati. Maka si hamba itu, kata Nabi, malah milih balik sama Allah, milih mati. Itu sahabat yang dengar khutbah di hatinya, bego tuh orang. Begitu. Orang disuruh hidup sama mati, milihnya mati. Coba kita nih yang hadir, didatang malaikat maut, milih mati, milih ntar. Jawabnya, tuh iya. Makanya sahabat juga bego itu. Kata para sahabat, salah itu orang. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an yang mengerti kecerdasannya di atas rata-rata, nangis habis khutbah. Ditanya, ngapain ente nangis? Kan Nabi cuma dongeng. Ada orang disuruh pilih, mau hidup langgeng apa milih mati. Kenapa ente nangis? Kata Abu Bakar, tahu nggak siapa hamba tuh yang disuruh pilih tuh? Nggak tahu. Tuh Nabi. Coba aja Jumat depan udah kagak ada. Begitu. Bener aja. Nabi Senin nggak ada, wafat nggak ada Nabi. Tuh Abu Bakar cerdas. Begitu, suruh pilih. Begitu orang yang tukang baca sholawat tuh, sallallahu alaihi Muhammad 3100. Kalau mati digituin tuh sama malaikat. Nantinya yang tukang baca sholawat, sallallahu alaihi Muhammad. Orang tukang baca sholawat tuh matinya bakal tahu kapan matinya, karena dikasih tahu sama malaikat maut. Yang tukang baca sholawat ibarat main bola, baru 15 menit udah gol 2-0, ditawarin sama wasit, ditutup apa terus? Kira-kira milih apa? Milih apa? Emang apa? Iya begitu. Orang tukang baca sholawat tuh bakal begitu. Ini udah cukup nih modalmu untuk dapetin surga.
mau terus mau udah, milihnya udah nantinya gitu. Yang tukang baca sholawat sallallahu ya, paling dikit 1000 ya, kita 500 kelasnya, nggak ditanya-tanya yang 500 ini, mintanya duit mulu, ini mau duit aja ini begitu. 3100 sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad begitu. Baca. Jadi nanti diunjukin nih surgamu, mau terus apa enggak, ente udah dapet tiket surga, udah dapet gitu begitu. Sebab kalau terus kan tanya 20 bisa aja 42 ya kan, iya kan, atau 24 ya, iya 24 kan rugi gitu ya kan, begitu udah tuh begitu. Orang tukang baca sholawat tuh matinya bakalan tahu kapan matinya, tahu tuh orang tukang baca sholawat. Yang pendek aja sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, yang pendek aja begitu gitu. Kelima dan keenam namanya mungkar nakir. Ini tugasnya nyoal di kubur. Disebut mungkar nakir nih serem, nyeremin, matanya biru menyala. Dulu diprotes hadis Nabi itu, bagaimana biru menyala? Orang nggak percaya, kata kita mempercaya aja sama Nabi. Baru orang percaya pas muncul gas tuh yang bagus, yang biru apa yang merah? Yang biru, ya Allah, apinya luar biasa, biru tuh menyala begitu, biru baru paham, lebih biru panasnya lebih luar biasa. Tuh malaikat mungkar nakir dua nanya di kubur tuh. Mungkar nakir begitu menggelegar suaranya. Yang tukang baca surat Tabarok tiap malam enggak ditanya kalau mati sama mungkar nakir. Kalau kita tiap malam baca surat Tabarok Al-Muluk gitu enggak ditinggal, enggak bakal ditanya. Jaminan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu. Begitu juga orang yang tukang baca Ratibul Haddad saban hari lolos enggak ditanya, ditalkinin aja sama yang nalkinin, ditegur, enggak denger doang dia, enggak usah. Dia bilang ente baca Rodina Bileroban udah biasa saban hari. Begitu orang tukang baca ratib selamat. Makanya Imam Haddad bilang saya jamin 100% yang baca ratib Haddad matinya husnul khotimah. Tuh begitu beneran, karena ini penting ratib, selamat di kubur, enggak stres di kuburnya yang tukang baca Ratibul Haddad. Baca saban hari begitu, saban hari, jangan minggu pas mau ngaji baru baca, ya ntar besok didatengin gitu ya, ditanya. Baca saban hari Ratibul Haddad tuh lolos. Orang yang tukang baca ratib, dia baca akidah, orang dia bacanya ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, itu aja mintanya, matiin beragama Nabi Muhammad, agama Islam. Kayak begitu. Mungkar nakir, bawa palu, godam yang diangkat orang sedunia nggak kuat. Kalau ditanyanya nggak bisa jawab, maka bakal dipukulin tuh pakai palu godam tuh. Orang jadi hancur segede belalang-belalang kalau digebukin sama malaikat mungkar nakir. Tuh begitu. Kalau dia nggak bisa jawab, kalau bisa jawab, kata dia naumatul arus, udah tidur aja, suruh tidur, istirahat yang tenang. Kalau orang tukang ahli kebaikan begitu. Maka yang kayak begini nih,
yang harus kita pikirin. Nggak usah mikirin ini itu yang jadi puyeng. Begitu. Kemarin pilpres bagaimana? Udah puyeng deh kayak gitu. Mikirin mungkar nakir aja, stres. Ini biar lolos nih dari mungkar nakir nih. Serem masalahnya. Begitu serem. Gitu ngadepin ini nih. Ini aja nih. Nah, kita banyak baca sholawat, baca Quran biar kata sa'ain. Biar apa? Biar kuburannya terang. Jadi cara bangun kubur tuh biar kuburannya terang, gede, baca Quran. Nggak usah banyak-banyak. Sa'ain, selembar gitu saban hari. Ya saya belum bisa baca Quran, udah baca kulhu aja yang banyak. Kulhu itu buat bangun kuburan. Kulhu aja kalau Quran kita belum bisa gitu. Kulhu aja yang banyak. Sambil nganggur-nganggur kulhu. Baca kulhu aja. Surat Al-Ikhlas gitu. Itu nyelamatin di kubur. Sedekah biar kata seperak itu bisa mademin api pengapnya kubur. Jadi AC. Kata Nabi, innas shadaqata la tutfi'u harral kubur. Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan hawa panas kubur. Jadi AC. Sedekah tuh kayak begitu. Manfaat. Jadi kayak begitu. Manfaat. Begitu. Ada orang sedekah karpet di masjid, ada yang ngasih AC, dikunci masjidnya, nggak dapat ganjaran. Orang dikunci masjidnya, yang dapat ganjaran pinggiran. Untung yang sedekah ubin di pinggiran dipakai mulu sama orang. Begitu, masjidnya dikunci. Tadinya mau 24 jam gara-gara AC nih. Maka yang ngasih AC itu ngasih bayar listriknya dah. Begitu, sian. Jangan nggak ada di Tangerang tuh. Saya mau ngasih AC sama musola. Saya bilang baji, jangan AC doang listriknya. Oh begitu ya? Iya, nantinya dikunci, nggak ada manfaat. Oh begitu. Ya udah kalau begitu sama bayar listriknya. Kalau begitu apa tuh setruk itunya tuh kan dulu kan ada itunya tuh. Apa? Iya, itunya tuh saya ambil dah. Iya ambil aja kata gitu. Biar dapat ganjaran kata gitu. Kasihan. Mungkar nakir. 8 sama 9 raqib atid. Ini tugasnya mencatat amal. Amal baik namanya raqib. Amal buruk namanya atid. Yang nyatet amal baik raqib, atid amal buruk. Jadi biar apa maksudnya? Biar kita tuh kalau sedekah ikhlas, udah ada yang nyatet gitu, nggak perlu pakai disebut-sebut, nggak apa-apa, udah dicatat. Orang nggak puji-puji nggak apa-apa, tetap udah dicatat sama raqib. Berbuat baik aja terus, mau dipuji kek, mau kagak kek, mau disebut kayak namanya, mau kagak kayak, udah ada yang nyebut, udah ada yang nyatet. Amal baik, biar kita tuh beramal aja tenang. Raqib ama atid ini pimpinannya raqib. Raqib kepala, atid anak buah. Makanya kalau niat baik langsung dicatat. Saya niat malam Senin mau ngaji, itu malam Jumat udah langsung dikasih ganjaran atuh. Langsung niat. Tapi ketika ada orang saya niat malam Senin mau nyolong sendal, mau dicatat amatid, enggak boleh amal raqib. Jangan catat, udah niat, biar udah niat, jangan. Takut enggak jadi, nanti menu-menuhin buku. Begitu tipek lagi, kan enggak jadi, enggak usah. Enggak boleh kalau beramal buruk tuh baru niat doang, enggak dicatat. Udah nyolong dia, nyolong sendal bebenaran, mau dicatat
ntar dulu, nyolong, tunggu 6 jam, takut dia kagak jadi, nyesel, habis dibawa pulang balikin lagi, ente coret lagi, cepat penuh bukunya, nggak usah gitu. Maka kemudian sesudah 6 jam nggak mau nyatet, takut disuruh coret lagi, kata malaikat rakib, catat, ini kayaknya nggak ada penyesalan, dia nggak dibalikin, baru catat dia nyolong. Makanya tenang, kalau duit kita dicolong orang, dikibulin orang, ada catatannya. Nggak ketemu di dunia, ketemu di akhirat, jangan dipikirin begitu, biarin aja, di akhirat ketemu, ada catatannya. Duit kita dicolong-colong orang, ada catatannya. Bahkan kita zaman dulu nih, nyolong mangga, nyolong pisang, nangka, ya Allah, sama Pak Haji tuh. Kata Pak Haji, udah maghrib ini ngambilnya kebun kopi nih, udah maghrib, entar aja deh besok pagi yang rada terangan. Pagi-pagi udah ada yang ngambilin. Begitu. Itu ada tuh catatannya tuh, nggak hilang sampai sekarang. Nyolong-nyolong tuh, gitu. Kudu dibalikin, balikin. Kudu beli dah di pasar Bintaro, segede gitu tuh nangkanya. Kasih Pak Haji, ini ada orang nitipin buat Pak Haji katanya nangka. Siapa? Nggak tahu orang, yang penting mau balik aja sama dia deh. Biar jangan di akhirat. Repot kalau di akhirat. Kalau di akhirat bentuknya ganjaran. Ganjaran sodakoh kita, ganjaran sholat kita, ngaji kita, habis dah. Nyolong nangka sekali, yang gede itu. Ngaji kita setahun gak pere, duduk aja, habis. Buat ngegantiin nangka doang tuh, baru nangka. Waktu itu kecapi belum tuh, kecapi begitu tuh, repot tuh yang kayak begitu. Makanya kita minta sama Allah rezeki yang banyak, baca sallallahu Muhammad, ngegantiin tuh yang kayak begitu tuh. Begitu repot di akhirat tuh, repot yang kayak begitu. Mendingan duit kita sama orang dibanding duit orang sama kita. Ini yang repot waktu naik kereta ke Rangkas Bitung di atas itu tuh, gitu. Mana naik kereta kagak bayar lagi ke atas, gitu. Siapa ini yang nyengir-nyengir ini? Saya curiga ini, begitu. Bagaimana tuh? Waduh, bayarnya sama siapa itu? Ini nih yang kayak gini nih, yang repot. Masih mendingan duit kita sama orang dibanding duit orang sama kita. Begitu. Ini rumus hidup, rumus hidup. Jadi tenang aja, gitu. Andai kita punya duit dicolong orang, anggap aja jenggot lagi dikerok. Kalau jenggot lagi dicukur, makin dikit makin banyak. Mau dikasih banyak nih sama Allah. Andai enggak, di akhirat punya kita juga. Enak, hidup tuh tenang, udah biarin aja. Ngibulin, di akhirat. Jangan dipikirin, begitu. Timbang sandal doang, mana swallow sandalnya, di bawahnya udah dikasih paku, tahu paku peniti bawahnya. Ya Allah, pakai nyari-nyari dukun. Mbah, ini sandal ya, kegedean mahar, repot. Udahlah, biarin urusannya di akhirat begitu, di akhirat urusannya. Jangan dipikirin, udah biarin. Makan tuh begitu, gitu. Ngambil tanah sejengkal, ya dikali sama 7 apa? 7 lapis bumi sejengkal. Berapa ton itu ya, karena 7 lapis bumi. Pikulin, ribet. Ambil dah. Begitu hidup. Orang dulu kan begitu. Kalah di dunia nggak apa-apa. Masih ada pengadilan akhirat, maliki yaumiddin. Biar kita nggak pusing-pusing aja, biarin makan dah. Lagi yang kayak begitu nggak bakalan bahagia, gusar juga hidupnya dah. Yang kayak begitu puyeng, iya, capek, udah nyolong, gitu. Dia hidupnya dikejar-kejar orang, terus sama polisi ditangkap juga, kan capek. Hidup normal aja masih banyak yang halal. Ini Raqib Atid, nih kerjanya nyatet. Kayak kita ngaji, catat si anu ngaji tanggal anu ada, ndak bakalan hilang, dicatat. Kerjanya nyatet amal baik. Jadi kita orang ini kayak artis, di shooting, dibikin film,
dari umur 15 sampai kita mati. Nanti di akhirat diputar. Ada tuh, sampai ada orang, itu siapa yang ngaji malam Senin duduk pakai ngantuk? Ya siapa lagi orang kita orangnya ya kan? Kan filmnya kita gitu. Nggak usah nuduh-nuduh orang begitu. Jadi sabar aja lah hidup di dunia. Dunia ini biasa, negeri ujian itu biasa lah di dunia. Nggak ada yang nggak diuji, macam-macam. Kelihatannya dong, ini orang nih enak nih, nggak ngobrol. Coba ngobrol berdua sama dia, isinya ngeluh, begitu ngeluh. Saya aja suka ditanya kalau ngaji itu ngaji majelis banyak tuh orang yang ngaji. Itu amalannya apa? Bukan amalannya apa? Itu sedih saya. Kalau banyak tuh maknanya yang puyeng banyak. Begitu dia cari ketenangan, biar tenang. Lumayan nyengir-nyengir dikit di majelis. Begitu. Pas udah keluar dari masjid puyeng lagi dia. Begitu. Ya begitu. Puyeng lagi dia. Begitu. Lumayan jadi hiburan. Mana ngaji prek lagi. Kata Kak prek, ya Allah. Ya nggak apa-apa prek. Bentar prek, ya Allah. Kesembilan, malaikat Malik, penjaga neraka. Disinilah peran ridho Allah. Jadi malaikat Malik itu walaupun neraka panas, dia nggak minta berhenti dan minta pensiun dan minta dipindah. Mutasi aja, nggak minta dimutasi. Udah biarin Indomaret aja begitu. Nggak mau dimutasi aja Pondok Aren, kagak mau, maknyus. Jadi kalau udah ada ridho Allah, di mana aja enak. Makanya dalam meratib tuh membacanya Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Nah ya ridho aja, di neraka nggak apa-apa. Asal ada ridho Allah. Tapi kalau boleh usul ridho kawal jannah, begitu. Ridho surga dah gitu. Malaikat Malik di neraka nggak kepanasan. Percis kayak orang yang jaga-jaga di penjara tuh. Sipir enggak pengen dipindahin, enak di sini. Kalau ada yang besok dapat makanan kata kita, digaji, dapat ridho dari pemerintah, digaji lagi, gitu. Belum dapat tambahan seseran, tuh begitu. Jadi malaikat Malik begitu. Jadi ridho Allah itulah yang paling penting. Biar kata di neraka kalau dapat ridho Allah mah enak. Contohnya malaikat Malik di neraka enggak minta dimutasi sebab ada ridho Allah. Makanya yang harus dicari ridho Allah, begitu. Yang ke-10 namanya malaikat Ridwan, tugasnya jaga surga. Jaga surga. Malaikat surga Ridwan jaga surga. Ini nih 10 ini wajib kita tahu namanya dan tugasnya. Dan ini penting kita kudu ajarin. Maka anak-anak kita masukin dato ke madrasah, ke pesantren untuk ngewakilin kita ngajarin kayak begitu tuh. Nama-nama malaikat, tugasnya. Jadi biar tahu dia. Jadi nggak perlu kita ngajarin, udah diajarin. Tuh dipondokin tuh kayak begitu. Di rumah juga dijagain kagak tuh anak. Gitu ada doang kelihatan dijagain kagak. Ngerumpi aja lah kayaknya kagak juga. Pondokin biar belajar, biar dapat manfaat, berkah. Mondokin anak tuh berkah, rezekinya makin luas. Anaknya ibadah mulu 24 jam. Begitu pentingnya. Singkatnya, wajib kita tahu malaikat yang namanya disebut secara terperinci, kita wajib tahu secara terperinci. Kalau secara global, wajib kita tahu secara global, garis besar. Secara garis besar, malaikat itu jumlahnya banyak. Ada malaikat tugasnya nganterin sedekah. Kalau kita kirim sedekah tahlilan tuh, dianterin kepada almarhum, bentuknya cahaya. Ada malaikat tugasnya JNE, mungutin solawat innalillahi malaikatan sayyakhin. Kata Nabi ada malaikat tugasnya keliling nyari-nyari siapa yang baca solawat untuk disampaikan nama Nabi Muhammad.
Nabi si Anu hari ini baca sholawat sekian. Nabi si Anu, anaknya Pak Anu, baca sholawat sekian. Maka kalau kita baca sholawat, itu dengan sendirinya kita dicatat sebagai anak yang bakti sama orang tua. Orang tua mana yang gak girang bila dia namanya disebut di hadapan Nabi Muhammad. Jadi kalaulah orang tua kita mati nih, udah meninggal gitu, kita sekarang baca sholawat, umpamanya Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Kemudian malaikat bilang, Nabi si Anu, anaknya Pak Anu, Ibu Anu baca sholawat. Jadi ada. Itulah bakal dikenalin di akhirat. Baca sholawat. Baca sholawat aja. Yang banyak. Amalan paling tinggi. Baca sholawat. Begitu. Begitu. Tinggi sholawat ini. Begitu. Tinggi. Menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Begitu. Tinggi. Tinggi. Jadi amalan yang enggak ada tandingannya, ibadah yang pasti diterima, sholawat. Walaupun ria, enggak ikhlas, sambil joget-jogetan jadi. Tapi selain sholawat bisa diterima, bisa enggak. Banyak syaratnya. Kalau baca sholawat sedikit syaratnya, enggak ada. Baca aja. Maka kalau kita baca sholawat, nyelamatin di dunia, di kubur, di akhirat. Kurang lebih demikian nih tentang iman kepada malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi tersebut. Baik, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pencerahannya Kiai. Ini pernah saya baca di kitab Sirul Asrar. Bahwasanya kita mengimani malaikat itu semua ruh awalnya di alam Jabarut itu diciptakan ruh. Apakah semua ruh berkumpul di alam Jabarut? Maka Allah berfirman, alastu birabbikum, gitu ya. Qalu bala syahidna. Apakah termasuk malaikat yang berkumpul di situ atau tidak? Nah, kemudian diturunkan oleh Allah ke alam malakut, kemudian manusia di alam hukum, gitu kan ya. Nah, di sini sebuah pertanyaan yang masih terputus yang saya belum pahami. Malaikat ini tidak pernah ingkar terhadap Allah SWT. Apakah dia masih ingat perjanjian kesaksian di alam Jabarut? Kemudian manusia ini pas turun di alam ruh apa ya, lupa gitu, karena sifat manusia itu lupa dan kesalahan. Terus yang ketiga adalah malaikat ini dulu dari kecil saya mengetahui bahwa malaikat itu tidak mempunyai hawa nafsu, gitu kan. Nah, ketika saya baca kitab Al-Ruh itu menyatakan ada dua makhluk manusia yang sakaratul maut, yang mana dicabut tuh nyawanya tuh wangi 70 malaikat tuh menghirup itu sangat senang. Apakah itu dinamakan hawa nafsu juga atau bukan? Nah, sebaliknya orang kafir bau busuk gitu kan ya, apa itu hawa nafsu atau bukan? Kalau memang bukan, lalu hakikat surganya malaikat itu apa yang dirasakan gitu? Kalau manusia memang semua seluruh hawa nafsunya memang terpenuhi gitu kan, kasarnya di surga karena punya hawa nafsu. Kalau mereka tidak punya hawa nafsu, lalu kebahagiaan dia di surga itu dengan apa dia merasakan? Terima kasih Pak Kiai. Ya, jadi malaikat itu kebahagiaannya dengan zikir. Maka zikirnya dia itulah kebahagiaan dia, makanan dia. Kalau kita itu sudah bisa kayak begitu, maka kita namanya manusia berpangkat malaikat. Kalau diajak zikir girang banget. Begitu. Itu namanya kita manusia berpangkat malaikat. Kayak orang main bola, hobi bola tuh. Kakinya baru sembuh di baka gopli kan? Iya. Gitu. Diajak main bola lagi, mau lagi tuh kata Bang Adi. Tuh udah desirnya. Gitu. Nah, begitu kita. Kita kalau sudah kayak begitu, diajak ngaji, diajak zikir, girang banget. Itu namanya manusia berpangkat malaikat kalau begitu. Karena kebahagiaan.
Jadi kalaupun ada bau wangi, bau busuk, untuk membedakan ini orang baik apa orang buruk, maka Allah kasih malaikat itu ciri-ciri untuk bagaimana menyambut ruhnya orang baik atau menerima ruhnya orang yang berbuat jahat. Maka ada ciri-cirinya di malaikat. Jadi kalau berbicara kebahagiaan malaikat itu mengabdi sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka kerjanya ibadah, tidak pernah bosan dari ibadah. Makin ibadah makin asik. Makin ibadah makin asik. Makin ibadah makin asik. Itu kerjaan malaikat. Begitu. Kalau kita enggak, ada bosannya. Ada bosannya. Namanya manusia, ada nafsu. Malaikat cuman akal. Jadi sehingga mengerti pentingnya mengabdi kepada Allah. Kalau manusia kadang ingat, kadang enggak. Kapan ingatnya manusia sama Allah? Kalau duitnya udah tipis, baru pengennya malam melek, utang banyak baru ingat. Nyalain Allah aja, gue udah zikir, padahal utang mah bukan urusan zikir. Lu yang utang, yang tanda tangan sama BRI-nya lu, ya kan? Bukan malaikat yang disalahin. Jadi malaikat ini emang kerjanya ibadah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah mendurhakai Allah karena mereka tidak ada syahwat. Tidak ada syahwat. Begitu. Maka mereka ditugasi itu mematuhi apa yang Allah tugasi. Orang kafir aja kata Allah suruh bagi, mereka nggak pernah bantah, bagi aja. Orang kafir banyak dibagi. Karena begitu. Kalau manusia diberikan nafsu, maka perlulah ada yang ngingetin. Maka majelis ilmu itu salah satu jalan untuk ngingetin, menjadi rem. Kalau gas mulu, blong, repot. Maka majelis zikir, majelis ilmu sebagai rem buat manusia, biar dia tahu bahwa dia ini, manusia ini sebetulnya asalnya dari surga. Nabi Adam dulu di surga dan itu tempat kita. Cuman kita disuruh balik lagi ke sana, dikasih unjuk jalannya. Tapi diberi kebebasan dengan akalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah mau jadi manusia baik silahkan, manusia tidak baik juga silahkan. Itu manusia. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalau mau dia beriman, kalau tidak mau dia kufur, dia silahkan. Itu manusia. Kalau malaikat tidak, maka malaikat itu adalah termasuk alam non indrawi. Tidak kita bisa jangkau oleh kita. Tapi karamatul aulia bisa saja Allah berikan untuk orang bisa lihat malaikat. Karena itu bagi sebagian orang yang Allah kehendaki yakhtassu bi rahmatihi mayyasha. Jadi malaikat ini masuk pada alam malakut, alam non indrawi. Kalau kita manusia namanya alam mulki, gitu disebutnya alam kasar. Maka yang ngaji ini termasuk, kalau saya tanya, termasuk makhluk halus apa makhluk kasar? Yang ngaji ini makhluk kasar. Orang halus, orang kasar. Ini yang benar nih. Orang halus, orang kasar. Orang kasar. Kalau ada yang bilang kasar lu, marah nggak? Makhluk halus. Nggak apa-apa. Kasar lu, ya biasa. Emang gua mau makhluk kasar, begitu. Jangan marah. Tuh kasar lu marah, berarti makhluk halus. Gitu, begitu. Enggak, begitu. Kita ini alam mulki namanya. Ruh kategorinya alam malakut. Alam malakut. Semuanya ditanya. Malaikat semuanya ditanya. Alastu bi rabbikum. Yang jawab pertama Nabi Muhammad. Begitu yang jawab pertama. Begitu. Bala. Makanya Quran juga ditulisnya ba dulu. Bismillah. Bismillah. Begitu. Bismillah. Oleh karena itu, maka malaikat kategorinya alam malakut, makanannya dia adalah zikir, ibadah. Ada yang malaikat kerjanya tasbih, ada malaikat yang kerja ini. Tapi yang 10 ini ditugasi ngabdi kepada kita manusia. Ini nih tugasnya. Jadi malaikat ini disuruh ngabdi manusia. Manusia ini disuruh ngabdi sama Allah. Diterangkan malaikat 10 ini biar hidupnya tenang.
Ada yang ngambil barang kita lah, ada roki batin yang nyatet, kan begitu. Nggak usah banyak dipusingin, begitu. Nggak usah banyak dipusingin mau ngapain. Ada roki batin, begitu. Puyeng kalau dipusing-pusingin, kita nggak bisa tidur, meremelek capek. Gitu. Yang kita pikirin tuh maling, enak tidur, enak makan dia mah, tuh begitu Bang Adi. Mau ngapain? Udahlah. Biarin, anggap aja jenggot dicukur, bakal tambah banyak. Udah gitu aja, biar kita nggak stres hidup. Biarin aja, begitu, biarin aja. Tuh begitu, karena kita jadi tenang kalau kita mengenal malaikat hidup. Dan justru kita lebih khawatir kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita banyak beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena khawatir kita kesalahan ini. Nah, itu yang paling pokok buat kita. Yang ini yang paling pokok. Kurang lebih yang saya mampu jawab demikian. Wallah alam. Sudah baik. Kalau sudah, kita baca Fatihah. Duduk-duduk kita di majelis ilmu. Moga Allah beri kita taufik dan hidayah. Allah beri kita ilmu manfaat. Allah beri kita limpahan barokah. Umur kita barokah. Usaha-usaha kita barokah, rezeki kita barokah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita keluarga dan keturunan yang barakah, teman-teman kita barokah, lingkungan kita barokah. Allah beri kita semuanya barokah dunia dan barokah akhirat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi